Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pagi, ini Pak. kita akan mulai yang kita tentang pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan penyakit. Ya, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan masyarakat di institusi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi pencegahan ini merupakan tindakan yang paling awal ya, dilakukan sebelum persoalan masalah kesehatan itu terjadi ya. Jadi dia merupakan tindakan awal sebelum peristiwa atau kejadian atau masalah kesehatan itu ada. Nah, ini lebih baik ketimbang kita melakukan tindakan pengobatan. Jadi kalau dia pengobatan maka sudah terjadi sakit dulu. Maka prinsip kita dalam pendidikan kesehatan ini bagaimana tidak terjadi kesakitan ya. Jadi mencegah terlebih dahulu supaya tidak terjadi sakit. Ini prinsip utama yang dilakukan dalam upaya pencegahan. Ya. Dalam pencegahan tentu ada peran yang lain, yaitu peran epidemiologi. Ya, para epidemiolog ini ya yang harus mereka lakukan dalam upaya pencegahan adalah mengidentifikasi ya, faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya sakit dan penyakit. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah faktor apa saja yang berisiko terhadap penyakit. Jadi bisa saja faktor usia, gitu ya, jenis kelamin yang berbeda. Jadi orang akan diberikan perlakuan yang berbeda. Dengan demikian, mengetahui konsep dasar penyakit. Upaya pencegahan sesuai dengan riwayat alamiah penyakit atau kita kenal dengan istilah RAP. Nah, riwayat alamiah penyakit yang diderita oleh seseorang ini. Pencegahan penyakit ya ini dilakukan umumnya pada orang-orang yang sehat. Jadi secara umum pencegahan ini dilakukan kepada orang-orang sehat, orang yang tidak sakit. Karena itu tindakan yang ditujukan adalah pencegahan ini dalam rangka untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit atau kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang dapat dikatakan atau dibuktikan efektif ya. Sehingga orang tidak bisa sakit dengan adanya upaya-upaya atau tindakan-tindakan atau intervensi yang dilakukan dalam upaya untuk supaya tidak terjadinya sakit dan penyakit tadi. Ya, oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah upaya yang lebih awal dilakukan. Ya. Sekarang kita lihat perbedaannya ya di antara upaya pencegahan. Ya kalau kita lihat mulai dari clinical disease, ya, penyakit-penyakit klinis, kemudian clinical horizon, jadi kemudian inapparent or subclinical. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dari tiga komponen ini, yaitu mulai dari clinical disease, clinical horizon, kemudian inapparent or subclinical, ini berada pada wilayah ini, ya, jadi wilayah abortive condition atau apparent condition. Nah, di sini biasanya terjadi residu mengurangi kemungkinan terjadinya masalah kesehatan. Kemudian pada tahap penyakit ini bisa dilakukan 3 tahap ya. Yaitu pertama adalah mode of intervention, kemudian level of prevention, kemudian issue change. Ya. Misalnya pada state of disease, mode of intervention ini yang dilakukan adalah health promotion specific protection. Nah, jadi melakukan promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Ya, kita tahu bahwa ada 5 level ya dalam upaya pencegahan. Kemudian pada level of prevention ini adalah merupakan
pada tindakan primary, tindakan yang paling awal dilakukan. Kemudian dilihat pre-pathogenesisnya pada susceptibility. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan adalah heart promotion dan specific protection. Kemudian pada posisi pre-symptom, ini memiliki 3 tingkatan, yaitu detection early diagnosis from treatment, yaitu melakukan diagnosis awal, ya. Kemudian tindakan segera. Jadi pada pre-symptom ini bisa dilakukan diagnosis lebih awal kepada masyarakat, ya. Misalnya kalau kita lihat pada saat sekarang ini kan ada namanya rapid test, ya. Rapid test ini dalam rangka untuk detection early, kemudian diagnosis, ya. Kemudian melakukan tindakan segera, penanganan segera terhadap pasien. Kalau kita di sini sudah masuk pada wilayah secondary, ya. Kemudian pada clinical disease ini, kemudian pada mode of intervention, yaitu melakukan treatment and rehabilitation, yaitu melakukan treatment, tindakan, dan membatasi kecacatan. Ya, jadi tindakan pembatasan ini dilakukan. Ya, misalnya pada saat sekarang ini ada isolasi, itu dalam rangka untuk melakukan pemberantasan. Ya. Maka dalam levelnya, dari ke-5 tadi, heart promotion, specific protection, detection, early diagnosis from treatment, then treatment and rehabilitation, atau limitation of disability, ini berdasarkan pada levelnya, level prevention-nya, level pencegahannya adalah pada level primary, ini biasanya pada tingkat pre-pathogenesis. Kemudian pada tahap pathogenesis, kita bagi menjadi 2, yaitu secondary dan tertiary. Tertiary ini pada level ketiga, primary pada level pertama. Jadi ini yang dilakukan dari 5 tahapan yang dilakukan, maka pada tahap primary, yaitu heart promotion, specific protection, kemudian secondary, detection, early diagnosis, dan from treatment, kemudian treatment and rehabilitation atau limitation of disability. Ini yang dilakukan dalam upaya pencegahan. Kemudian riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa secara spesifik bahwa periode pre-patogenesis, patogen sebelum patogen itu meluas, maka dilakukan tindakan pencegahan. Pencegahan yang kita lakukan adalah promosi kesehatan, yaitu melakukan pendidikan kesehatan, kemudian melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan. Kemudian kalaupun itu tidak bisa dilakukan, maka harus kita lakukan specific protection atau perlindungan khusus, ya, perlindungan spesifik. Ini dilakukan pada tahap pertama. Kemudian pada periode patogenesis, kemudian terjadi patogen, penularan patogen, maka yang harus dilakukan adalah melakukan tingkat pencegahan sekunder. Dalam pencegahan sekunder ini yang dilakukan adalah diagnosis dini dan pengobatan segera. Kemudian pembatasan ketidakmampuan, disability. Kemudian pada tingkat pencegahan tersier, masih pada periode patogenesis, yang dapat dilakukan adalah rehabilitasi. Ya. Kemudian pada tahap berikutnya adalah tahap pencegahan. Ya. Jadi dalam tingkat pencegahan ini harus disesuaikan dengan riwayat alamiah penyakit atau RAP-nya. Ya. Yang pertama adalah pencegahan primordial. Ya. Pencegahan primordial ini adalah pencegahan yang biasa dilakukan. Ya. Misalnya kita kenal dengan istilah, misalnya minum air yang cukup, gitu kan, aktivitas fisik,
tidur yang cukup, menghindari stres, asupan makanan bergizi. Nah, ini yang dilakukan ya. Nah, ini disebut dengan pencegahan primordial. Karena ini dalam semua aspek ini dapat dilakukan. Nah, kemudian yang dilakukan tahap kedua adalah pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder dan pencegahan tersier tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, ini tadi contoh tadi ya, pencegahan primer yang sering dilakukan ya. Kemudian pencegahan primer ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai. Jadi pada periode pre-patogenesis dengan tujuan agar tidak terjadi proses sakit. Jadi dari awal sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi insiden atau penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor risiko ya, yang ditimbulkan dari penyakit itu sendiri. Nah, ini lebih awal dilakukan dalam rangka supaya tidak terjadi proses patogenesis tadi. Ya, upaya yang dilakukan adalah memutus mata rantai ya, infeksi tadi, agent, host, and environment. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan COVID-19 ini, yaitu dari ya host, agent ya. Jadi host, agent, host ya. Jadi faktor lingkungan itu ya, kalaupun ada faktor lingkungan, kalau dia sifatnya tidak langsung ya. Ya, misalnya kalau dia ketika batuk bersin keluar droplet, maka yang bisa menjadi lingkungan environment adalah bisa medianya ya. Ya, bisa saja melalui gagang pintu misalnya. Nah, ini bisa dijadikan atau melalui uang gitu ya. Nah, sebagai alat tukar itu bisa menjadi environment. Kemudian dalam yang harus dilakukan adalah health promotion atau promosi kesehatan dan perlindungan khusus atau specific protection. Ya, sasarannya adalah populasi dan individu. Kemudian pencegahan primer pada fase ini yaitu faktor penyebab khusus. Jadi faktornya misalnya kalau COVID-19 ini faktor khususnya adalah penularan dari penderita kepada orang yang sehat ya melalui berbagai media. Nah, jadi ketika mereka sebelum menularkan kepada yang lain atau pada masuk pada tahap patogenesis pada seseorang dan pada orang yang lain disebut dengan pre-patogenesis. Nah, maka upaya yang dilakukan adalah upaya pencegahan pada orang yang sudah patogenesis kepada orang yang belum pre atau yang kita dengan istilah pre-patogenesis. Nah, targetnya adalah seluruh populasi itu jadikan target. Ya. Nah, target bahwa misalnya kalau sekarang ini kan kita dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona kuning, ya, zona hijau, kuning dan merah kan gitu ya. Nah, kita kebetulan di Sintang ini masih dalam zona kuning ya, zona masih aman. Ya. Tetapi ada beberapa daerah kabupaten kota yang sudah masuk pada zona merah. Ya. Kemudian kelompoknya terseleksi siapa saja yang berpotensi terinfeksi terhadap penyakit tersebut. Kemudian siapa saja individu yang sehat atau yang tidak terinfeksi, tetapi ada juga orang yang terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala ya, pada kelompok-kelompok usia produktif biasanya. Kemudian tingkat pencegahan primer ini yang dilakukan dalam promosi kesehatan yaitu ya ini umum kita lakukan pendidikan kesehatan, penyuluhan, kemudian ceramah itu metodenya ya, yang digunakan dalam promosi kesehatan. Kemudian gizi yang cukup sesuai dengan perkembangan, gizi seimbang ya. Penyediaan rumah yang sehat, rekreasi yang cukup, pekerjaan yang sesuai, konseling perkawinan, genetika, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tetapi yang umumnya kita lakukan adalah melakukan upaya pendidikan kesehatan atau melalui melakukan penyuluhan ya. Kemudian tingkatnya adalah misalnya perlindungan khusus. Ya, tadi kalau itu lebih pada promosi kesehatan, tetapi kalau untuk specific protection ini bisa dilakukan seperti imunisasi, kebersihan perorangan atau personal hygiene, kemudian sanitasi lingkungan, ya,
hygiene sanitation, kemudian perlindungan terhadap kecelakaan akibat kerja, atau yang disebut dengan PAK dan PTK, penyakit akibat kerja maupun penyakit terkait kerja. Kemudian tingkat ini juga yang berkaitan dengan perlindungan khusus, yaitu penggunaan gizi tertentu. Ini misalnya kekurangan vitamin B, kompleks misalnya. Apalagi dalam suasana semacam ini lebih banyak asupan vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pada asupan vitamin, ya. Perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan kanker, kemudian menghindari zat-zat yang bersifat alergi. Ya. Kemudian pencegahan sekunder, ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung, namun belum timbul tanda atau gejala sakit. Atau ini sudah masuk, kalau kita lihat pada levelnya, sudah masuk tahap patogenesis. Nah, dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut, jadi supaya tidak meningkat pada stadium berikutnya. Tujuannya adalah menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah terjadi komplikasi. Nah, ini yang dilakukan dalam upaya pencegahan. Ya. Bentuknya bisa melakukan deteksi dini dan pemberian pengobatan secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, ini yang dilakukan dalam upaya pencegahan pada pencegahan sekunder. Kemudian fase penyakit, tahap dini penyakit, kemudian target adalah pasien karena ini sudah masuk pada tahap patogenesis. Ya. Kemudian tingkat pencegahan sekundernya adalah diagnosis dini dan pengobatan segera, yaitu penemuan kasus individu dan massal. Ya. Jadi survei kasus bisa dilakukan melalui individu atau secara kelompok. Kemudian pemeriksaan khusus dengan tujuan menyembuhkan, mencegah penyakit supaya tidak berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, dan memperpendek masa ketidakmampuan. Kemudian tingkat pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan pengobatan yang cukup untuk menghentikan proses penyakit. Ini sudah pada tahap pengobatan segera. Ya. Kemudian mencegah komplikasi dan sequel yang lebih parah. Kemudian penyediaan fasilitas khusus untuk membatasi ketidakmampuan dan pencegahan menghindari upaya kematian. Ya. Kemudian PMS, misalnya pada kultur rutin bakteriologis untuk infeksi asimptomatis pada kelompok risti atau kelompok risiko tinggi. Ya. Penyakit menular misalnya pada PMS, ya. Penyakit menular seksual. Kemudian sifilis, tes serologis untuk infeksi preklinis pada kelompok risti, ya biasanya dengan mereka yang pada kelompok pekerja pekerja seksual komersial. Ya. Kemudian kanker leher rahim, ya misalnya menggunakan pap, ya penghapusan pada pap smear, ya. Kemudian kanker payudara atau screening dengan mamografi. Ya. Kemudian pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut, ya, pada akhir periode patogenesis dengan tujuan untuk mencegah cacat. Ya, penyakitnya sudah berjalan, yang diharapkan tidak terjadi kecacatan akibat penyakit. Yang kemudian diharapkan bahwa pasien atau status penderita ini meningkat pulih atau sehat sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah menurunkan kelemahan dan kecacatan ya, akibat sakit dan penyakit tadi. Kemudian memperkecil penderitaan dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan tidak dapat diobati lagi. Hal ini dapat dilakukan yaitu melakukan disability limitation, pembatasan ketidakmampuan, dan melakukan rehabilitasi atau perbaikan. Kemudian pada fase penyakit ini, penyakit tahap lanjut, kemudian melakukan pengobatan dan rehabilitasi. Tentu targetnya adalah pasien. Sementara itu, dalam rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sehingga dia dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, ya, dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Ya, tentu diperlukan fasilitas atau sarana pendukung agar seseorang itu dapat melakukan aktivitasnya. Kemudian melakukan pendidikan pada masyarakat dan industriawan agar menggunakan mereka yang telah direhabilitasi.
ya agar dapat dipekerjakan setelah mereka mengalami rehabilitasi akibat penyakit yang diderita sehingga sulit untuk disembuhkan seperti sedia kala. Rehabilitasi secara aktif dapat dilakukan dengan menempatkan secara selektif ya orang-orang yang berisiko terhadap pekerjaannya. Nah, ini umumnya mereka yang bekerja tetapi tidak berisiko terhadap pekerjaan. Misalnya orang yang buta warna untuk mengerjakan kabel listrik misalnya. Ini kan orang yang berisiko. Ya, karena tidak bisa dibedakan mana warna kuning, merah dan hijau. Warna biru ya. Kemudian mempekerjakan sepenuh mungkin. Jadi mereka dapat terlibat bekerja sebagaimana mereka bekerja seperti biasa. Meskipun pekerjaannya tidak diberikan pekerjaan yang berisiko. Kemudian terapi kerja di rumah sakit harus dilakukan setiap saat. Kemudian menyediakan tempat perlindungan khusus bagi orang yang menderita atau orang yang berisiko terhadap pekerjaannya. Misalnya, latihan seorang ibu membawa bayinya untuk imunisasi polio. Tindakan imunisasi polio tersebut termasuk dalam pencegahan. Kemudian, tahap kira-kira kalau imunisasi polio ini termasuk dalam pencegahan apa? Primer, Pak. Namanya dia primer kan ada di primer itu kan ada 2. Dia masuk Specific protection, iya, Pak. specific protection ya. Jadi dia masuk dalam kategori specific protection. Kemudian tahap yang mana dari riwayat penyakit yang akan dicegah dengan tindakan imunisasi tersebut? Ya, tahap mana riwayat alamiah penyakit PrAP-nya ini akan dicegah dengan tindakan imunisasi? Tahap apa? Tahap pre-patogenesis atau tahap Prepatogenesis, Pak. atau tahap patogenesis. Ya, jadi tahap pre-patogenesis. Nah, ini 2 apa? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi ini. Jadi, saya sudah berikan contoh dan Anda sudah bisa menjawabnya 2 tes tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak. Yang semester 4 ada, ini yang tidak ada saya. Si Utin ada ya? Ada. Oh iya, bisa. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.